Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk pada tafsir Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-118 sampai dengan 119. Ayat yang ke-118, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ayat yang ke-119, wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira smullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dzurrirtum ilaih wa inna katsiran yadilluna bi ahwaihim bighairi ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil muhtadin. Mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepadamu sesuatu yang diharamkannya atasmu, kecuali sesuatu yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Tafsir ayat ke-118 sampai dengan 119. Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan tuntutan iman, bahwa jika mereka adalah orang-orang yang beriman, maka hendaknya mereka memakan binatang ternak dan binatang-binatang lain yang dihalalkan, yang disembelih dengan menyebut nama Allah dan meyakini kehalalannya. Janganlah mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mengharamkan apa-apa yang dihalalkan dalam jumlah banyak dan itu mereka adakan dari diri mereka sendiri, dan penyesatan dari setan-setan mereka. Maka Allah menjelaskan bahwa tanda seorang mukmin adalah dia menyelisihi orang-orang jahiliyah pada kebiasaan yang tercela ini, yang mengandung penyimpangan terhadap syariat Allah. Apa gerangan yang menghalangi mereka untuk memakan sesuatu yang telah disebut nama Allah saat menyembelihnya, sementara Allah telah menjelaskan dan memaparkan secara terperinci apa-apa yang diharamkan atas mereka. Tidak ada lagi syubhat dan persoalan yang mengharuskan mereka menolak makan sebagian yang halal karena takut terjatuh pada yang haram. Ayat yang mulia ini menunjukkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu dan makanan itu adalah mubah, dan bahwa pada dasarnya segala sesuatu jika tidak ada dalil syariat yang mengharamkan sesuatu darinya, maka ia tetap berada di atas kehalalannya. Sesuatu yang tidak Allah bahas adalah halal karena dia telah merinci yang haram, maka sesuatu yang tidak dia rinci berarti tidak haram. Walaupun begitu, dalam keadaan terpaksa dan kelaparan, sesuatu yang haram yang telah dijelaskan oleh Allah secara rinci adalah dihalalkan. Sebagaimana firman-Nya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma dakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub wa tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq al yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin lil its fa innallaha ghafurur rahim. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku.
Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Maidah ayat yang ketiga. Kemudian Allah memperingatkan kebanyakan manusia. Dia berfirman, wa inna katsiran la yudilluna biahwahihim. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka. Maksudnya hanya dengan memperturutkan apa yang diinginkan oleh diri mereka. Bigori ilmin, tanpa pengetahuan dan tanpa hujah. Maka hendaknya hamba-hamba Allah berhati-hati dengan orang-orang yang seperti mereka. Tanda-tanda mereka seperti yang dijelaskan oleh Allah adalah bahwa ajakan mereka tidak dilandasi dengan bukti dan mereka tidak memiliki dalil syar'i. Hanya sekedar syubhat-syubhat menurut hawa nafsu mereka yang rusak dan akal mereka yang terbatas. Orang-orang itu adalah orang-orang yang telah membuat pelanggaran terhadap syariat Allah dan terhadap hamba-hambanya. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melanggar. Lain halnya dengan orang-orang yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk. Mereka menyeru kepada petunjuk dan kebenaran. Mereka menopang dakwah mereka dengan hujah akli dan nakli, dan dalam dakwah mereka hanya mengikuti dan mencari ridho serta kedekatan kepadanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.